Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, setelah sebelumnya kita membahas konsep solid principle secara umum, pada bagian ini saya akan melanjutkan dengan salah satu prinsipnya, yaitu Risk of Substitution Principle atau LSP. Nah, LSP menjelaskan bahwa objek dari kelas turunannya harus bisa digunakan sebagai pengganti objek dari kelas induknya tanpa menyebabkan error pada program. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh yang dimana sebelum menggunakan konsep LSP. Jadi di sini pada kode ini saya membuat kelas salah burung induk yang memiliki metode terbang. Artinya semua burung yang menjadi turunan dari kelas ini dianggap bisa terbang. Nah, kemudian saya membuat burung unta, kelas burung unta yang extend salah burung induk. Masalahnya burung unta itu kan nggak bisa terbang ya. Nah, karena nggak bisa terbang, metode terbang di sini di dalam kelas burung unta saya override dan malah dibuat melempar error. Nah, kemudian di dalam main saya membuat objek yaitu salah burung induk B new burung unta. Ini tuh secara konsep OOP-nya udah benar, nggak salah karena polimorfisme gitu. Tetapi ketika si metode B terbang ini, B titik terbang ini dijalankan, dipanggil, program langsung error. Artinya contoh kode ini melanggar prinsip Liskov Substitution Principle. Nah, kesalahan utama pada kode ini adalah desain kelas induknya yang menganggap semua burung bisa terbang, padahal kenyataannya tidak. Akibatnya, ketika kelas turunan tidak dapat memenuhi perilaku tersebut, program menjadi rusak atau error. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh penerapan Liskov Substitution Principle yang benar. Di sini saya membuat kelas burung sebagai kelas induk, yang dimana kelas ini yang memiliki perilaku umum yaitu makan, karena semua burung pasti makan. Nah, lalu saya membuat kelas khusus yaitu menggunakan interface, bukan kelas maaf, tapi interface, karena interface ini khusus buat burung yang bisa terbang. Nah, kemudian di sini saya juga membuat kelas elang extend burung implement bisa terbang. Artinya di sini elang adalah burung dan dia juga bisa punya kemampuan untuk terbang. Nah, kemudian di sini juga saya membuat kelas burung unta yang extend burung. Nah, burung unta tidak mengimplementasikan bisa terbang karena dia memang tidak bisa terbang. Di kelas ini, metode makan saya override agar lebih spesifik, yaitu menampilkan burung unta makan. Nah, di dalam main, saya membuat objek baru, yaitu burung elang, new elang, dan juga burung unta, new unta. Keduanya bertipe burung. Dan saat dipanggil makan di bawah elang.makan dan burung unta.makan, program tetap berjalan dengan normal.
dia. Nah, kemudian saya juga membuat objek baru untuk si burung yang bisa terbang, yaitu elang. Ketika metode terbang dipanggil, hanya elang yang dapat melakukannya. Dan di sini dilihat bahwa kelas turunan tetap bisa menggantikan kelas induk dengan aman. Artinya, desain ini sudah sesuai dengan Liskov Substitution Principle. Setelah sebelumnya saya menjelaskan Liskov Substitution Principle, selanjutnya saya akan membahas prinsip solid berikutnya, yaitu Interface Segregation Principle atau ISP. ISP itu artinya sebuah kelas tidak boleh dipaksa untuk mengimplementasikan metode yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Nah, pada contoh ini yang setelah saya buat, saya membuat interface mesin yang dimana berisi 3 metode, yaitu print, scan, dan fax. Artinya, semua kelas yang mengimplementasikan interface ini dianggap harus bisa print, scan, dan fax. Nah, kemudian saya membuat kelas printer salah yang implement mesin. Di sini di dalam printer salah, metode print diisi karena memang bisa ngeprint, sedangkan untuk metode scan dan fax isinya kosong karena printer salah ini sebenarnya tidak memiliki kemampuan tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kelas printer biasa dipaksa untuk memiliki metode yang tidak dia butuhkan. Walaupun program tidak error, desain seperti ini membuat kode tidak bersih, membingungkan, dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, contoh ini melanggar prinsip dari Interface Segregation Principle atau ISP. Saya akan menjelaskan contoh penerapan Interface Segregation Principle yang benar. Di sini, interface yang sebelumnya besar saya pecah menjadi 3 interface kecil, yaitu interface printer, interface scanner, dan juga interface fax. Masing-masing interface hanya memiliki satu tanggung jawab sesuai kemampuannya, yaitu print, scan, dan juga fax. Nah, kemudian saya membuat kelas printer biasa yang dimana hanya mengimplementasikan interface printer. Artinya printer biasa hanya memiliki kemampuan ngeprint dan tidak dipaksa untuk memiliki kemampuan scan atau fax. Nah, lalu saya membuat printer modern yang dimana implementasinya saya mengimplementasikan dari printer, scanner, dan juga fax. Artinya, si printer modern ini memang memiliki semua kemampuan tersebut, sehingga wajar jika dia mengimplementasikan ketiga interface tersebut. Nah, dengan desain ini, setiap kelas hanya memiliki metode yang benar-benar dia butuhkan. Kode menjadi lebih bersih dan lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan juga. Jika nanti ada jenis mesin baru, misalnya mesin scan saja, maka kita cukup membuat kelas baru yang implements scanner tanpa harus membawa metode print atau fax. Nah, kesimpulannya dari Interface Segregation Principle menekankan bahwa interface sebaiknya dibuat kecil dan spesifik agar kelas tidak dipaksa memiliki metode yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dengan menerapkan ISP, sistem menjadi lebih fleksibel dan lebih rapih, lebih mudah dikembangkan juga.
Jika digabungkan dengan prinsip solid lainnya seperti SRP, OCP, dan juga LSP, maka desain program akan menjadi lebih terstruktur, minim error, dan lebih siap untuk pengembangan jangka panjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.